Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Arinda Putri Nurlina dengan NIM 14014221558. Saya Chandrian Purwamulya dengan NIM 14014221160. Saya Andrea Skarsari dengan NIM 14014221163. Saya Rizal Sandra dengan NIM 14014222157. saya Dwi Febriani dengan NIM 14014222179. Saya Elviana Tridayu dengan NIM 14014222192. Saya Rizka Yumelani dengan NIM 14014222182. Dan saya Muhammad Hidayatullah dengan NIM 14014222199. Dalam video kali ini, kami akan membuat alat peraga murah untuk kelas 5 sekolah dasar semester 2 terkait dengan konsep IPA Sistem Pencernaan Manusia. Selamat menyaksikan! Judul: Pembuatan Alat Peraga Murah Sistem Pencernaan Manusia Kelas 5 Sekolah Dasar Semester 2. Tujuannya: 1. Peserta didik dapat mengetahui nama organ sistem pencernaan pada manusia. 2. Peserta didik dapat menjelaskan fungsi organ sistem pencernaan pada manusia. 3. Peserta didik dapat mengetahui mekanisme pencernaan mekanis dan kimiawi pada manusia. Dan yang terakhir yaitu peserta didik dapat mengetahui cara pembuatan alat peraga murah sistem pencernaan manusia. Dasar teori: sistem pencernaan manusia berfungsi untuk menghasilkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Makanan yang semula dalam bentuk kasar dapat berubah menjadi bentuk yang lebih halus dengan bantuan gigi dan enzim. Sistem pencernaan manusia terdiri dari organ-organ dan kelenjar pencernaan yang bekerja sama dalam mempecah makanan menjadi nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh. Organ sistem pencernaan manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Proses pencernaan pada manusia terbagi menjadi dua jenis, yaitu pencernaan secara mekanik dan pencernaan secara kimiawi. Proses pencernaan mekanik dilakukan oleh gigi, sedangkan proses pencernaan kimiawi dibantu oleh beberapa enzim seperti enzim amilase, tialin, dan maltase. Selanjutnya terdapat beberapa istilah dalam proses pencernaan manusia, antara lain yaitu peristaltik, penyerapan, dan ekskresi. Peristaltik adalah proses di mana makanan bergerak melalui saluran pencernaan menggunakan kontraksi otot di dinding saluran pencernaan. Kemudian penyerapan adalah proses yang melibatkan penyerapan nutrisi dari makanan yang dicerna. Penyerapan terutama terjadi di usus halus. Lalu ekskresi merupakan proses yang melibatkan pengeluaran produk sisa dari tubuh, seperti kotoran. Dalam sistem pencernaan, produk sisa ini dikeluarkan sebagai tinja. Proses pencernaan ini dapat dipelajari secara lebih mudah dan menyenangkan menggunakan alat peraga. Namun, alat peraga yang ada di sekolah-sekolah seringkali terbatas dan juga mahal, sehingga muncullah APM atau alat peraga murah yang bisa dibuat sendiri oleh peserta didik karena bahan-bahannya yang mudah didapat serta kesederhanaan pembuatannya. Alat peraga sendiri merupakan alat yang dapat digunakan untuk menjelaskan konsep-konsep pembelajaran yang dari materi yang bersifat abstrak menjadi konkret. Selain itu, dengan menggunakan alat peraga dalam proses pembelajaran dapat menarik dan memotivasi siswa dalam pembelajaran. Alat peraga sistem pencernaan manusia menjelaskan konsep IPA terkait sistem pencernaan pada manusia, mulai dari organ-organ, sistem pencernaan manusia, fungsi, dan proses pencernaan makanan pada manusia. Selanjutnya ada alat dan bahan. Untuk alat yaitu gunting, cutter, pensil, penggaris, spidol, kuas, dan amplas, serta korek api. Untuk bahan ada styrofoam, kertas folio, kertas karton, lem kayu, lem tembak, lilin, cat akrilik, double tip, selang, suntikan mainan, keterangan bagian-bagian organ sistem pencernaan manusia, sticky note, dan air. Siapkanlah semua alat dan bahan. Kemudian,
Buatlah pola sistem pencernaan manusia menggunakan pensil di kertas HPS, kemudian guntinglah semua pola tersebut. Gambarlah di atas styrofoam dengan mengikuti bentuk atau pola tubuh dan organ yang telah digunting sebelumnya menggunakan pensil. Kemudian potonglah styrofoam tersebut menggunakan pola yang telah dibuat dengan menggunakan cutter. Rapikanlah pinggiran styrofoam menggunakan amplas. Buatlah pola organ seperti hati, pankreas, empedu, usus besar, dan usus halus di atas styrofoam. Potonglah pola organ tersebut dengan menggunakan cutter, lalu amplaslah. Buatlah jalur jalannya pencernaan dengan menyukil bagian tengah pada salurannya. Warnailah setiap bagian organ sesuai dengan warnanya menggunakan cat akrilik dan tunggu sampai kering. Buatlah pola tubuh juga pada kertas karton, kemudian guntinglah mengikuti pola. Satukan styrofoam dan kertas karton tersebut menggunakan lem kayu. Kemudian tempellah organ-organ sesuai tempatnya menggunakan lem kayu dan lem tembak. Pasanglah selang menggunakan lem tembak mengikuti jalan masuknya pencernaan yang telah dibuat sebelumnya dari mulut hingga ke anus. Pasanglah suntikan pada jalan masuk mulut dan di saluran anusnya. Setelah semua organ terpasang, buatlah alas menggunakan karton dan buatlah bentuk segitiga siku-siku menggunakan styrofoam. Tempellah alas dan segitiga kecil tersebut menggunakan double tip dan lem tembak sebagai penahan agar organ sistem pencernaan tersebut dapat berdiri kuat. Tempelkan keterangan nama-nama organ menggunakan double tip pada bagian belakang karton yang telah di-print. Buatlah tulisan setiap bagian organ sistem pencernaan menggunakan spidol dan sticky notes. Pasanglah
Tulisan tersebut menggunakan double tip sesuai dengan letaknya. Alat peraga murah sistem pencernaan manusia siap untuk digunakan. Untuk simulasinya, siapkan air dan masukkanlah kepada suntikan. Selanjutnya, pasanglah suntikan tersebut dengan selang pada ujung mulut alat peraga. Kemudian, alirkanlah air tersebut dengan mendorong suntikan hingga air mengalir melewati mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, hingga anus. Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan melalui simulasi penggunaan alat peraga sistem pencernaan manusia yang sudah dibuat. Dalam alat peraga tersebut terdapat selang yang berfungsi sebagai jalan masuknya makanan. Dalam penggunaan alat peraga tersebut memerlukan air. Air yang diibaratkan sebagai makanan dialirkan menggunakan suntikan mainan. Kemudian air tersebut masuk melalui mulut dan mengalir menuju kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Di dalam mulut terdapat gigi yang berfungsi menghaluskan makanan, lidah membantu mengunyah dan menelan makanan menuju kerongkongan, dan kelenjar ludah menghasilkan saliva yang dapat memudahkan perjalanan makanan. Di dalam mulut terjadi proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Setelah proses melalui mulut, selanjutnya makanan menuju ke kerongkongan. Kerongkongan merupakan organ sistem pencernaan manusia yang berfungsi sebagai saluran untuk memindahkan makanan dari mulut ke lambung. Di kerongkongan terdapat beberapa gerakan, seperti gerakan peristaltik guna mendorong makanan menuju lambung. Ketika di lambung terjadi proses pencernaan makanan secara mekanik ketika makanan dihaluskan oleh gerakan otot-otot lambung, dan terjadi proses pencernaan kimiawi melalui enzim. Terdapat enzim pepsin yang berfungsi mengubah protein menjadi asam amino, enzim renin yang mengubah protein menjadi kasein, dan HCl yang berfungsi memecah protein serta melawan virus dan bakteri yang masuk melalui sistem pencernaan. Setelah melalui lambung, kemudian makanan menuju usus halus. Usus halus mempunyai fungsi menyerap nutrisi. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Dalam usus halus, makanan kembali diproses secara kimiawi dengan bantuan enzim. Setelah nutrisi diserap melalui usus halus, sisa-sisa makanan mengalami pembusukan dan adanya air yang diserap di dalam usus besar sehingga sisa makanan siap diubah menjadi feses. Bakteri Escherichia coli yang terdapat dalam usus besar juga berperan dalam proses pembusukan sisa makanan menjadi kotoran. Feses kemudian akan disimpan di dalam rektum setelah dikeluarkan melalui anus. Anus merupakan jalan keluarnya feses atau tinja. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Sistem pencernaan pada manusia merupakan bagian tubuh manusia yang berfungsi mencerna serta mengelola makanan. Sistem pencernaan
pencernaan, terdiri dari mulut, kemudian menuju kerongkongan, selanjutnya menuju ke lambung, usus halus, usus besar, rektum, hingga menuju ke anus. Alat peraga sistem pencernaan manusia dalam caranya menggunakan selang sebagai jalan masuknya makanan dan menggunakan air sebagai makanannya. Air tersebut masuk ke dalam mulut melalui selang dan akan mengalir menuju kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan keluar melalui anus. Dengan adanya alat peraga ini, di dalam pembelajaran proses pencernaan manusia diharapkan lebih mudah dipelajari serta tidak membosankan.